warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Evi Resti Rahmayani, SPD MPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Putri. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMKN 9 Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Imam Fakihudin SP. Sudah bergabung Bapak Imam, selamat siang. Imam di mana ya? Yang kami hormati. Alhamdulillah, terima kasih Putri. Oh iya, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar SMKN 9 Kabupaten Tangerang sekaligus narasumber pertama yaitu Ibu Aan Hartati Espam MSI. Selamat siang Bu Aan. Dan yang kami hormati narasumber kedua webinar hari ini yaitu Ibu Arum Widya Sapitri MPD. Dan yang kami cintai dan banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa di ruang virtual ini. Sholawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu, sebelum memulai webinar ini, bolehkah saya berpantun dulu? Boleh. Boleh. Boleh, Putri. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Cakep. Selamat datang di webinar kita hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, Tri izin share kesepakatan untuk belajar kita hari ini. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati pendapat sesama teman. Yang ketiga, mengisi daftar hadir dengan benar karena nanti sertifikat akan dicetak sesuai dengan data yang Bapak Ibu catat. Yang keempat, meminta izin jika akan bertanya, raise hand. Ya, bagaimana, setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Setuju, Putri. Terima kasih. Setuju banget, Putri. Ya, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Tri Munawati yang memandu kegiatan webinar seri keempat ini sampai selesai. Adapun tema kita hari ini adalah pengisian dokumen tindak lanjut observasi praktek kinerja pada PMM dan bincang asyik seputar P5. Agar kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami informasikan untuk pengisian absensi akan kami share di kolom chat ketika kegiatan akan berakhir kurang lebih 15 menit lagi. Dan pastikan Bapak dan Ibu menuliskan nama dan alamat email dengan benar karena sertifikat akan kami kirimkan ke alamat email Bapak dan Ibu secara pribadi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kepada yang terhormat Ibu Evi Resti Rahmayani, SPD MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Putri. Suara Ibu kedengaran? Ya, terdengar Ibu. Oke. Terdengar, Bu. Terima kasih Bu El. Jelas. Paham Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini, siang ini, kita masih bisa bertemu secara virtual dalam acara webinar series 4 Pombel SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Salawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin.
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa teman-teman selain guru di SMK 9, mungkin ada teman-teman kita juga yang dari luar SMK 9 atau teman yang tadinya di SMK 9 kemudian keluar mendapatkan tugas yang lebih baik lagi menjadi melaksanakan amanahnya sebagai P3K, seperti ada Bu Rifda, kemudian ada Pak Fatul, ya selamat bertugas di tempat yang baru. Kemudian teman-teman seperti Pak Hendra dan lain-lain yang sudah, mungkin biasanya ada Bu Seli, suka ikut, mungkin sekarang sedang ini ya, hamil besar ya. Semoga teman-teman sekalian, baik dari SMKN 9 maupun guru-guru yang bergabung di webinar saat ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat mengikuti acara-acara seminar baik dari Kombel SMKN 9 maupun dari Kombel lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya merasakan bahwasanya kita memang sebagai guru pasti sangat dituntut banyaknya tugas-tugas, tidak hanya tugas mengajar tetapi juga mendidik dan juga tugas-tugas administratif. Tetapi saya berpesan mungkin Bapak Ibu tetap semangat ya. Memang kita harus ngikutin apa yang sekarang sedang yang dicanangkan oleh pemerintah, kita ikuti. Kurikulumnya sekarang berubah, setiap saat ada perubahan. Sekarang mungkin kurikulum Merdeka Belajar, nanti ada lagi kurikulum nasional, tapi pada intinya adalah intinya kita sebagai pendidik harus bisa mengajar, tidak hanya mengajar mentransfer ilmu, tetapi juga harus mendidik tidak hanya ilmunya saja, tetapi juga sikap, attitude anak-anak kita yang memang di generasi sandwich ini, kita tugas guru itu sangat berat. Saya yakin Bapak Ibu, apa perangnya itu kita mendidik, tetapi di rumah ternyata mereka terbiasa dengan menggunakan gadgetnya terlalu banyak untuk bermain, tidak untuk mengulik-ngulik mata pelajaran gitu. Kemudian yang penting kita kembali lagi kepada guru. Esensi sebagai guru itu jangan hanya menggugurkan tugas, menggugurkan kewajiban kita. Udahlah masuk kelas udah beres, enggak seperti itu. Untungnya ada sekarang platform Merdeka Mengajar sehingga Bapak Ibu sekalian bisa kreatif, bisa inovatif, mengikuti perkembangan zaman, mengisi misalnya punya IG, punya TikTok, tapi isinya jangan yang cuma menari. Tapi kalau misalnya ngajarin anak-anak buat senam atau apa itu ya bagus, yang bermanfaat gitu, supaya anak didik kita juga melihat oh kita itu panutan, kita itu contoh yang baik bagi anak-anak sekalian gitu. Kan kita kalau mendidik itu pinginnya anak-anak sukses semuanya, lulus semuanya, seperti ngajarnya itu seperti kita merasakan anak itu adalah anak kita sendiri. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah kita dari hati yang paling dalam, jadi ikhlas ngajarin anak dengan beragam perbedaan mereka di dalam kelas. Ada yang cepat nangkep ilmu pengetahuan, ada yang enggak, ya tadi berbeda-berbeda, tetapi kita sebagai guru ya harus melihat perbedaan itu. Ya, diferensiasi itu harus dilihat oleh kita sehingga tidak mungkin misalnya yang satu ini pintar, yang satu enggak, terus yang dianggap tidak itu kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak bisa seperti itu. Jadi kembali lagi bagaimana metode mengajar kita supaya perencanaan atau tujuan pembelajaran di kelas itu tercapai dengan baik gitu Bapak Ibu. Kemudian hari ini adalah bincang asyik tentang P5 profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau dari tahun-tahun dulu saya pun pernah merasakan, mungkin teman-teman juga ada, kita di sekolah pernah ada P4 atau ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Inti dari ini adalah bukan hanya sekedar memberikan proyek kepada anak-anak, kemudian selesai, panen, beres, enggak seperti itu. Bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu
tertanam di dalam hati anak-anak, kemudian bisa diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang sila pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita mencontohkan mengawali pembelajaran dengan tadi mengucapkan basmalah, atau berdoa dulu, mengajak berdoa anak-anak gitu kan. Kemudian bagaimana menerapkan yang sila kedua, dan kemudian ketiga, dan seterusnya sampai sila kelima. Yang intinya adalah kita bisa mendidik tuh, menanamkan dasar-dasar Pancasila itu ke dalam pribadi sampai menjadi tabiat baik pada anak-anak gitu. Jadi Pancasila itu memang sangat penting. Kalau diamalkan luar biasa. Tidak ada yang namanya bullying. Akan tidak ada lagi yang namanya tawuran, karena kan Persatuan Indonesia. Kalau melihat ini antar teman mau tawuran, waduh, ini masuk saudara gua gitu kan. Pasti enggak. Cuman karena ya itu, jangan hanya sebagai jargon, tetapi bagaimana caranya kita menerapkan dan mengamalkan. Itu memang tugasnya berat, tapi insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian niat mendidik anak-anak, insya Allah itu merupakan amal ibadah kita yang insya Allah katanya akan menarik kita ke surganya Allah Ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau saya juga sama, sudah mulai mengajar itu dari tahun 2001, kemudian diangkat kepala sekolah di tahun 2020. Artinya memang ada perbedaan zaman ya. Jadi sekarang ini memang seperti ini, banyak gadget, banyak masukan aplikasi-aplikasi macam-macam segala macam. Tapi saya berdoa dan semoga Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Nggak hanya nguber-nguber sertifikat, tetapi terusnya kelas ditinggalkan, gitu ya Bapak Ibu. Tetap kita bisa bagaimana caranya kita bertatap muka, ketemu anak-anak, menanamkan rasa kangen, pengen ketemu nih anak-anak kelas. Pasti anak-anak juga pasti punya pemikiran yang sama. Kalau kitanya ikhlas, kitanya pasti anak-anak pada respect kepada kita semua sebagai gurunya, dan akan selalu diingat. Saya mengajar beberapa sekolah, mungkin Bapak Ibu juga, dan mereka masih bisa berkomunikasi. Ketika mereka sudah sukses juga nggak akan melupakan jasa kita, meskipun kita tidak ingin ya nggak jasa-jasa itu kita berharap hanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemarin itu saya pernah juga, anak murid saya ada di Bali, main ke Bali, ternyata Ibu waktu itu saya ngajarnya bahasa Inggris. Miss nggak usah ke hotel, Miss nginep aja di rumah saya gitu. Nah, pulangnya juga dikasih oleh-oleh. Artinya apa? Berarti kan ketika mengajar ada yang ada ngeblend gitu antara kita dengan siswa kita. Begitu. Itu hanya sekelumit pengalaman ya. Banyak pengalaman saya ketika menjadi guru. Artinya sekarang kita adanya proyek P5 ini, yang diharapkan adalah melekatnya nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dipanen, kemudian ada gelar karya, tetapi setelahnya itu mereka bisa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin nanti kita akan selamat mengikuti webinar ini. Ada Bu Arum sebagai pembicara ya hari ini ya, dan juga Bu Aan. Siapa tahu kita sambil sharing-sharing, teman-teman di luar sana juga pasti banyak pengalaman-pengalaman yang bisa sambil kita sharing di sini seperti apa, di Anyer seperti apa, di sekolah lain, atau di Indonesia seperti apa, di belahan-belahan wilayah mana, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau yang mana, sehingga kita bisa saling mengisi dan saling mengembangkan kreativitas kita sebagai guru. Akhirnya mungkin selamat mengikuti webinar series 4. Jangan males-males, pokoknya semangat terus ya Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun kesalahan kata-kata dari Ibu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Epi atas sambutannya. Dan terima kasih atas motivasinya Ibu. Semoga kami guru-guru bisa menjalankan pesan Ibu untuk dapat membiasakan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa terbiasa dan akan selamat dunia akhiratnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sambutan yang kedua yaitu dari Wakasek Kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Imam Fakihudin Espam, dipersilahkan. Pak Imam, bagaimana? Ada masalah? Sambil nunggu Pak Imam, Putri, kita share video yang tadi aja ya, Putri ya. Oh, ya, Nanti baik, boleh. sambil Imamnya dibuka. Ya, Mohon. silakan. Ini sudah terlihat share screen-nya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya, sudah, Bun. Baik. Sudah, Bu. Oke, mohon izin saya putar videonya. Terus dalamnya dikasih coklat. Iya. Luarnya juga dikasih coklat, dikasih kopi. Baru jadi kombelannya. Iya. Tapi harus diopen. Kan harus opang dulu lah. Iya. Jadi supaya garing. Nah, baru lumer. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, berikut ini adalah video-video pembelajaran yang bisa kita lihat untuk profil pelajar Pancasila. Sebenarnya tidak hanya kita praktekkan di karya nyata saja, di bulanan saja, tapi kita bisa terapkan di kehidupan atau di pelaksanaan pembelajaran kita sehari-hari. Seperti tadi, seperti Ibu Epi katakan bahwa untuk profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita membiasakan anak-anak sebelum belajar untuk berdoa, dan sesudah belajar juga kita melakukan berdoa. Dan untuk zaman sekarang memang perbedaan antara kita dan anak-anak sangat berbeda sekali. Anak-anak lebih tertarik untuk penggunaan teknologi karena memang zamannya sekarang seperti itu. Dan diadopsi atau kita gunakan untuk pembelajaran juga sangat menarik sekali anak-anak agar lebih menyenangkan pembelajarannya. Seperti di sini kita lihat ada Bu Arum sedang membuat game-game di dalam pembelajaran matematika yang kita anggap itu sangat sulit, itu bisa lebih mudah dimengerti anak-anak dengan menggunakan game-game. Di dalam game juga ada kolaborasi, kita membiasakan anak-anak untuk bekerja sama dengan teman, karena memang di kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri, kita akan selalu bersama-sama atau bergantung kepada orang lain. Dan di profil pelajar Pancasila ini kita bisa gali sebenarnya lebih dalam lagi untuk kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, ya tentunya dengan kita sebagai guru yang menjadi contoh, yang jadi teladan untuk anak-anak kita. Ya, untuk suaranya mungkin tidak terdengar, tapi dari gerakan-gerakan kita sudah bisa melihat ya, anak-anak sangat merasa seru sekali di sana, dan ada juga yang video-video lain sebenarnya ya yang Bu Arum sudah buat, cuman ini hanya salah satu contoh saja. Berikut ini video
Oh, Lanjut silakan. lagi atau mau gimana Bu Tri? Tadi yang videonya baru udah Oh selesai. iya, Pak Imam bagaimana? Pak Imam, Pak Imam tadi ada kendala, Bu Tri laptopnya belum bisa dibuka. Ini lagi masih proses. Mau sambil nunggu Pak Imam diputar lagi atau bagaimana nih Bu Tri? oh sepertinya langsung ke materi pertama ya? Bagaimana? Di proses buka nih Bu Tri, Pak Imam. Bentar. Ya. Oke, selamat siang Bu Oh, Tri. iya. Oh ya, selamat siang. Alhamdulillah Pak. Silakan. Untuk sambutan yang kedua, Nah, lanjut. yaitu Ketua Kasek Kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Imam Fakihudin Espam, dipersilahkan Bapak. Oke, izin share screen ya Bu Tri ya. Ya, siap Pak. Sudah tampil. Nah, sudah Ya, Pak. Bapak. Gimana teman-teman udah tampil belum? Jalannya nggak semua. Akan Sudah. saya jelaskan sedikit ya tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Banten ya. Mungkin kalau pengelolaan kinerja tadi yang dibahas sama Ibu Kepala Staf itu kan langsung dari kementerian. Jadi seluruh guru di Indonesia khususnya untuk mengelola kinerja yang dikoordinir oleh kementerian. Nah, mengacu dari beberapa aturan-aturan yang sudah ada ya. Mari kita lihat aturan selanjutnya. Ini dasar hukumnya. Dari PAN RB tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, SM Menteri PAN RB tahun 2000 kinerja pegawai ya. Ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, SE Gubernur Banten Nomor 800 strip 2665 strip BKD / 2023 perihal penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Oke. ASN ya mulai tahun 2024 ini ya seperti ini. Dahulu 2023 ke belakang kita menggunakan aplikasi Sikap ya. Dasar hukumnya tersebut, dan mulai 2024 kita menggunakan aplikasi e-kinerja seperti yang ada di kiri ya, yang di kanan itu aplikasi Sikap. Semenjak ini kita berubah proses pelaporannya, proses penginputan laporannya seperti apa, itu diatur oleh aturan-aturan di atas tersebut. Kalau di e-kinerja mengatur pemantauan kinerja, bimbingan dan konseling kinerja, peningkatan kinerja, penghargaan dan sanksi. Sedangkan di Sikap tidak diatur. Kalau di aplikasi e-kinerja memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah, penyanyi kinerja, organisasi dan tata kerja ulayan jabatan dan SKP atasan langsung. Tapi di Sikap tidak. Nah, di sini yang paling penting, TPP atau yang kita sebut tukin, biasanya kita sebut tukin, diukur berdasarkan capaian kuadran kinerja. Tapi kalau dia Sikap, diukur berdasarkan capaian aktivitas pegawai. Tiap harinya kita harus input kegiatan kita apa, situ. Kalau di sini kita dihitung berdasarkan capaiannya. Jadi setiap kinerjanya, targetnya, RHK-nya itu harus ada capaiannya di situ di input sana. Nah, ini aplikasinya berbeda. Dari e-kinerja ada CISN, e-kinerja dan CIMASTEN itu langsung di CISN dan e-kinerja terkoneksi oleh BKN. Sedangkan di Sikap integrasi lokal antara Simpek, Sipo dan Sikap itu hanya di lingkup Provinsi Banten. Nah, perbedaannya menggunakan e-kinerja dan CIMASTEN ini kita langsung dipantau oleh BKN, sedangkan yang lalu tidak. Ya, apa perbedaannya dengan PMM? Nah, kalau PMM itu nanti kita dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi nanti dilaporkan juga oleh BKN. Nah, mungkin di beberapa daerah ya itu banyak yang penilaian e-kinerjanya cukup hanya PMM. Tapi di kita belum bisa tuh, yang namanya di Provinsi Banten khususnya kita belum bisa sinkron antara PMM dengan e-kinerja. Semoga kedepannya kita doakan aja biar bisa lancar. Jadi
para guru ini tidak ribet-ribet mengisi dua-duanya. Saat ini kan kita mengisi kinerja dan pengisian PMM juga secara bersamaan dua-duanya. Tapi mungkin di beberapa daerah yang sudah sinkronisasi langsung dengan kementerian dan tukinnya, penilaiannya menggunakan aplikasi PMM. Ya, semoga nanti Provinsi Banten bisa mengikuti alur-alur yang lainnya. Nah, di sini mungkin saya tidak membahas PMM secara detail. Mungkin kalau di sini saya akan membahas tentang e-kinerja. Ya. Di e-kinerja kita akan melaporkan kegiatannya tiap bulan. Ya. Oke, pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan kita akan mengisi namanya RHK, rencana hasil kerja. Jadi setiap kinerja kita nanti hasilnya akan apa? Itu akan kita perencanakan dulu. Nah, kedua kita laksanakan dan pemantauan dan pembinaan kinerja oleh pimpinan kita kepala sekolah. Yang ketiga dinilai kembali oleh kepala sekolah. Yang keempat tindak lanjutnya dari penilaian kinerja. Mungkin hasilnya nggak bakal beda jauh ya sama PMM ya, makanya mungkin di luar sana sudah sinkron antara PM dengan e-kinerja. Jadi cukup PMM saja. Tapi untuk di Banten belum bisa sinkron antara PMM dan kinerja. Ya. Oke, selanjutnya itu perencanaan kinerja, ini kita skip aja. Yang mau saya bahas adalah mungkin teman-teman kemarin yang ASN khususnya ya, semoga nanti yang belum ASN ke depannya akan bisa P3K langsung ya. Saya kemarin dengar info semuanya insya Allah yang honorer akan diangkat P3K. Di akhir tahun ini semuanya sudah harus P3K. Gitu. Jadi semuanya ini insya Allah maupun yang honorer, yang ASN, aturan-aturan ini akan berlaku. Semuanya perlu mengisi kinerja, perlu mengisi PMM, perlu mengisi CISN dan segala macam lainnya. Ya, itu untuk kepentingan masing-masing pribadi. Nah, karena nanti intinya terkait dengan tunjangan, terkait dengan gaji, kenaikan gaji berkala, terkait dengan kenaikan pangkat golongan, itu semuanya ada di situ, di kinerja. Ya. Nah, course value ASN berakhlak, nanti kita ada mungkin di kinerja ada yang namanya kinerjanya ya. Terus ada perilakunya. Nanti perilakunya itu di sini. Ya, perilakunya di sini. Berorientasi pelayanan, mengikuti, memahami, menuruti kebutuhan masyarakat. Kedua, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kira-kira selaku ASN kita udah belum menerapkan nilai-nilai ini? Kalau dirasa belum, mengaca dulu. Mungkin pimpinan juga menilai layak nggak kita mendapat predikat di atas ekspektasi kalau kita belum mencapai nilai-nilai tersebut. Ya. Ketika dinilai pimpinan sudah di atas ekspektasi, seharusnya kita sudah menerapkan ketujuh nilai-nilai ini ke dalam kehidupan bekerja kita setiap harinya. Kalau kiranya belum, ya harusnya belum layak untuk mendapat predikat di atas ekspektasi. Ya, kita harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, oleh karena itu nanti berkaca diri sendiri dulu, apakah layak untuk mendapatkan di atas ekspektasi atau hanya sesuai ekspektasi oleh pimpinan. Ya. Next. Pelaksanaan dan pembinaan kerja nanti dilakukan oleh kepala sekolah, nanti akan saya share ya PPT-nya biar bisa dipelajari semua, karena nanti maupun ASN dan non-ASN akan berlaku ini ke depannya. Oke, ini skip penilaian kinerja oleh pimpinan ya, pejabat penilaian kinerja organisasi. Nah, ini yang saya tingkatkan, yang saya perlu jelaskan. Capaian kinerja organisasi tahunan diperoleh berdasarkan rata-rata capaian indikator kinerja utama atau IKU perangkat daerah, ekspektasi pimpinan, dan capaian indeks personal birokrasi. Intinya predikat organisasi itu ada 5 poin ini predikatnya. Yang paling bagus itu istimewa atau sangat baik di atas 90. Yang kedua baik 80 sampai 89, 3 butuh perbaikan 60 sampai 79, 4 kurang 50 sampai 59, terakhir sangat kurang 0 sampai 49. Nah, predikatnya dapatnya dari mana? Nanti kita lihat selanjutnya ya. Ketika sangat baik, pegawai harus
mendapatkan predikat hasil kerja di atas ekspektasi semua, perilaku di atas ekspektasi, kinerjanya di atas ekspektasi, maka dapat predikat sangat baik. Ketika dia predikat kinerjanya baik, antara 3 hal. Salah satu kinerja atau perilakunya baik, atau mungkin keduanya baik. Ya, antara kinerjanya baik, atau perilakunya sangat baik, atau kebalikannya, dan dua-duanya baik. Butuh perbaikan, salah satunya di bawah ekspektasi. Dan selanjutnya gitu ya. Oke, pola distribusi. Istimewa sangat baik. Nah ini yang penting. Ketika predikat organisasi sangat baik, jadi minimal sebagian besar 70%, maksimal 70% ya, ini ada dalam kurung 70% maksimal, pegawai kinerjanya memiliki kinerja sangat baik, atau pegawai lainnya memiliki predikat kerja baik, atau butuh perbaikan boleh, atau kurang juga boleh. Tapi maksimal 70% sangat baik. Ya, itu yang istimewa. Kalau predikat kinerja organisasinya baik, maksimal 70% kinerja baik. Bukan sangat baik, tapi baik. Dan selanjutnya butuh perbaikan, misconduct kurang. Butuh perbaikan minimal 60 kinerjanya butuh perbaikan. Kurang ketika minimal 60 kinerjanya kurang juga. Kalau sangat kurang tidak ada yang baik. Oke, skip, lanjut aja. Nah, ini distribusi TPP yang akan dibayarkan oleh pemerintah terhadap ASN tersebut. Ya, ketika nanti di kuadran 1 di sini sangat baik, yang artinya predikat kinerjanya di atas ekspektasi dan perilaku kinerjanya di atas ekspektasi, maka predikatnya akan sangat baik. Dan ini baru dibayarkan TPP-nya 100%. Ya, ketika di bulan Januari kemarin mungkin ada yang tukinnya terpotong, TPP-nya terpotong, kita mungkin predikat kinerjanya belum sangat baik, ya, yang terpotong 5% di sini kuadrannya 4%, di mana hasil kinerjanya baik sesuai ekspektasi, perilaku kinerjanya sesuai ekspektasi, maka dia ada di kuadran 4. Di kuadran 4 ada di poin 4 ini baik, maka TPP yang dibayarkan adalah 95%, yang artinya 5% terpotong, ya. Nah, tapi ketika salah satu aja di atas ekspektasi, contohnya hasil kinerjanya di atas ekspektasi nih, terus perilaku kinerjanya baik, maka dia ada di kuadran 3. Di kuadran 3, di poin 3 dia 98%, yang artinya dipotong 2%. Ya. Jadi istilahnya ketika kita predikatnya sangat baik ini, tukin yang dibayarkan akan full, sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Ya. Mungkin rata-rata guru tingkat terendahnya 2,5 juta ya, kita ibaratkan. Maka ketika dia di kuadran 1 sangat baik, maka tukinnya akan dibayarkan full 2,5 juta. Tapi ketika dia nanti kinerjanya setiap bulannya ada di kuadran 2 atau kuadran 3, maka dia akan dicairkan 98%. Terpotong 2%. 2% dari 2,5 juta berapa? 50.000. Jadi yang dicairkan adalah 2.450.000. Begitu juga yang ketika dia ada di kuadran 4. Predikat kinerjanya sesuai ekspektasi, perilakunya sesuai ekspektasi, maka yang dicairkan adalah 95%. Dipotong 5%, dipotong 125.000. Jadi yang dicairkan adalah 2.350.000. Begitu selanjutnya ya, kurang akan lebih banyak pemotongannya 90%. Jadi cuma cair 2 juta atau selanjutnya ya. Nah, nanti bisa dihitung sendiri, dikalkulasikan masing-masing. Mungkin itu saja yang mungkin banyak kita alami belakangan ini ya. Oke, next. Bukan cuma hanya kinerja dan kinerja, tapi absensi juga ini mendapat potongan juga. Ya, jadi bukan hanya kinerja saja yang dinilai, tapi pengurang juga ada di absensi. Ya, yang pertama tidak masuk kerja tanpa keterangannya syah, maka dipotong 5% per 1 hari. Ya, ketika Anda alfa tidak ada izin, absennya tidak diperbaiki, dan ini akan menjadi potongan 5%. 5% dari 2,5 itu 125.000 ya, itu ya. Berarti ya token yang dicairkan, walaupun nanti absennya absen 1 hari gitu kan, akan ada potongan 5% gitu. Jadi percuma juga ketika kita 5% 125.000 yang cairkan
tambah lagi jadi 2.350.000. Begitu juga selanjutnya akumulasi keterlambatan, terlambat, oh sampai lebih dari 7 jam, dipotong juga 5%. Ya. Yang ketiga, tidak mengikuti apel instansional, mungkin kita nggak ada absensi apel ya, jadi nggak begitu berpengaruh sama guru. Yang keempat, hukuman disiplin. Ya. Tukinya dipotong 50% selama 2 bulan. Ya. Yang kelima, mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, yang tadi tingkat sedang, ini tingkat berat, sama, tapi 3 bulan potongannya. Ya, 50% 3 bulan. Yang keenam, pegawai yang terbukti melakukan manipulasi data, kinerja, atau kehadiran. Tidak dapat tukin selama 3 bulan. Dipotongannya 100%. Full. Ya. Hukuman disiplin tingkat berat. Yang terakhir, atasan langsung tidak melakukan pemantauan atau penilaian, dipotong 1% per pegawai bawahan. Ini untuk pimpinan kita yang mungkin untuk kepala sekolah dan dinas-dinas lainnya. Atasan langsung tidak menilai bawahannya, maka dipotong 1% per bawahan. Ya, itu potongan jadi bukan hanya hasil perilaku kinerja, tapi juga dari absensi. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pembukaan, karena pentingnya penilaian kinerja yang berat bukan hanya Bapak Ibu, tapi pimpinan kita juga berat. Tadi saya sebutkan, ketika instansi sangat baik pun, sangat baik, kita harus memikirkan 30% yang predikatnya di bawah atau sesuai ekspektasi. Tidak bisa semuanya di atas ekspektasi semua. Ya, pimpinan pun punya beban mental untuk memilih dan mendisiplinkan karyawannya. Jadi kepilihan yang bijak adalah ya sesuai aturan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, ketika pegawai tidak disiplin, maka itulah yang mungkin jadi dasar pemikiran pimpinan untuk memotong, bukan memotong, yang memotong mungkin bukan pimpinan, ya, menilai. Pimpinan menilai jadi kurang sangat sesuai ekspektasi aja. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Imam. Terima kasih juga sudah diingatkan untuk terus meningkatkan kinerja kita sebagai guru agar tidak dipotongnya. Dan alhamdulillah dapat kabar ternyata sebentar lagi teman-teman honorer akan diangkat menjadi P3K. Semoga disegerakan ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita menyimak pemaparan materi yang pertama. Narasumber yang pertama ini adalah sosok perempuan yang luar biasa. Beliau memiliki kesibukan yang sangat sibuk tetapi sangat senang belajar. Sudah lulus CGP angkatan ke-7 pada tahun 2023 dan sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sudah banyak karya beliau di YouTube tentang pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita sambut kepada yang terhormat Ibu Aan Hartati Espam MSI, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Putri, juga rekan-rekan yang lain. Pak Imam bisa bantu di stop share dulu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, tadi moderatornya sudah berpantun. Nah, sekarang saya mau nyoba berpantun nih Bapak Ibu. Oke. Boleh berpantun dulu sebentar Bapak Ibu? Boleh. Oke, baik. Duduk sendiri di Taman Kartini. Cakep. Cakep. Menanti pacar sejak kemarin. Cakep. Untuk memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Semoga selamat sejahtera untuk semuanya, terutama bagi yang jawab salam ya. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Amin. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Epi Resti Rahmayani, SPD MPD. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu penggerak komunitas belajar N9 SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, serta para peserta webinar yang hari ini sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang
kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga tadi kabar baik yang disampaikan oleh Pak Imam ya, bahwasanya di tahun ini mudah-mudahan semuanya terrealisasi, semua non-ASN bisa diangkat jadi P3K semua, jadi semuanya bisa di ASN ya. Oke, itu semuanya rasanya doa-doa semua non-ASN ya, semoga itu bisa terkabul. Nah, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, mohon maaf, kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, Bapak Ibu peserta webinar di siang hari ini, saya An Hartati, dan hari ini saya ingin sharing seputar pengisian formulir pasca observasi yang nantinya memang harus kita isi di bulan ini ya. Kita punya waktu tinggal beberapa hari lagi kita isi itu. Nah, sebelumnya ini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat hasil share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut, mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Terkait pengisian dokumen tindak lanjut observasi praktik kinerja pada PMM. Nah, kita dari bulan Januari, Februari, Maret, dan sampai bulan ini, kita masih juga fokus untuk pengisian praktik kinerja pada PMM ini. Nah, di bulan ini kita akan bagaimana mengisi dokumen tindak lanjutnya, terutama untuk dokumen tindak lanjut pasca observasi praktik kinerja pada PMM. Nah, ini ada satu kalimat berharga dari Robert Swan Mellin, bahwasanya sumber berharga yang dimiliki seorang guru adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain. Karena tanpa kolaborasi atau kerjasama, pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Ya, bahwasanya hari ini kita melakukan webinar seri keempat, Kombel SMK 9 Kabupaten Tangerang, kita bekerja sama-sama kita untuk meningkatkan praktik kinerja kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sama-sama juga menumbuhkan diri kita supaya tidak dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing, karena sejatinya setiap orang itu selalu berpandangan paling benar dari diri kita, bahwa setiap suatu permasalahan kita pandang kita yang paling benar dan orang lain yang salah. Nah, mudah-mudahan pembatas itu hilang, karena kita selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama satu sama lain, sehingga pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih meningkat. Nah, seperti slogan ini, platform Merdeka Mengajar. Kita para guru, selain kita mengajar, kita juga harus belajar dan harus berkarya. Nah, tentu ini juga tidak terlepas dari tugas kita di sekolah. Nah, jadi sambil mengajar, kita tetap harus belajar supaya transfer ilmu yang kita berikan ke anak-anak juga tidak salah dan juga tidak ketinggalan zaman ya. Jadi bahwa KHD mengatakan, Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak-anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, zamannya sekarang sudah mulai zaman yang medsos, semuanya dikaitkan dengan medsos. Maka kita juga sebagai guru tidak ketinggalan oleh anak-anak. Seperti tadi beberapa video itu yang dirangkum dari hasil proses pembelajarannya Bu Arum, ya, itu memberatkan pembelajaran yang menyenangkan, ya, pembelajaran yang juga dilakukan dengan media sosial. Baik. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, ini ada kendala kursornya. Nah, ini lini masa pengelolaan praktik kinerja. Di bulan Februari saya sudah share informasi terkait ini juga di webinar kedua ya kalau tidak salah. Nah, ini terkait lini masa pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, jadi untuk pengelolaan praktik kinerja ini tetap ada di 2 siklus ya Bapak Ibu. Jadi 2 siklus dalam setahun, artinya 1 semester 1 siklus. Berarti kita ini masuki di siklus pertama Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nah, siklus pertama kita dimulai di bulan Januari, kita sudah menyusun SKP, sasaran kerja pegawai ya. Kemudian juga kita sudah melakukan diskusi persiapan. Di bulan Februari kita sudah mengajukan jadwal, kemudian sudah mengirimkan dokumen untuk observasi ya. Lalu kita juga sudah menyiapkan persyaratan atau perlengkapan yang akan kita gunakan di observasi. Nah,
kemudian di bulan Maret ini, di bulan Maret lalu kita sudah dilakukan observasi kinerja nih oleh kepala sekolah. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan diskusi tindak lanjut yang memang seharusnya kalau dilihat dari lini masa ini harusnya dilakukan di bulan Maret setelah observasi berlangsung ya. Tapi ini dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing sekolah ya. Jadi mau untuk yang Maret, April, Mei itu kebijakan masing-masing sekolah mau yang mana. Misalnya observasi kinerja ada yang di bulan Maret dan April, atau misalnya diskusi tindak lanjutnya ada yang di bulan Maret dan April. Nah yang jelas urutannya adalah setelah diskusi persiapan atau pra-observasi dilakukan observasi, lalu dilakukan tindak lanjut, dan terakhir nanti di bulan Juni adalah refleksi tindak lanjut beserta proses penilaian. Nah tentunya ini yang menilai adalah pimpinan kita ya, kepala sekolah. Nah, kemudian yang ini untuk diskusi persiapan ini sudah kita lakukan ya di bulan Februari lalu, observasi kinerja di bulan Maret, dan yang ini yang akan kita lakukan adalah diskusi tindak lanjut. Jadi kita akan mengisi dokumen atau formulir diskusi tindak lanjut ini pada bagian pengelolaan kinerja yang ada di PSM ya, ini di pengembangan diri, di menu pengembangan diri. Nah, kemudian nanti setelah diskusi tindak lanjut, bulan depannya kita lakukan upaya tindak lanjut. Kemudian terakhir nanti ada refleksi tindak lanjut beserta proses penilaiannya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu panduan ratingnya ya. Oke, mohon maaf ada sedikit trouble. Kemudian ini untuk panduan rating ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau dilihat setelah kemarin observasi, itu setelah dilihat nanti akan muncul rating observasi seperti ini. Jadi ada 3 rating yang nanti diberikan. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ya di bagian pengelolaan kinerja. Nah, untuk rating yang belum dilakukan, itu artinya pada saat dilakukan observasi oleh pimpinan, itu belum ditemukan atau belum ditunjukkannya salah satu terkait dengan salah satu pilihan yang Bapak Ibu lakukan waktu itu ya, misalnya di bagian disiplin positif, kemudian keteraturan kelas dan lain-lain. Nah, maka ketika belum dilakukannya ini, maka perlu digali penyebabnya dengan cara diskusi dengan guru. Karena biasanya setelah nanti dilakukan observasi, itu akan ada diskusi ya, atau pasca observasi, melihat atau mengevaluasi proses observasinya. Lalu yang berikutnya ada sudah dilakukan tapi belum efektif. Nah, kalau ini memang sudah dilakukan oleh guru yang bersangkutan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan, atau belum kena nih ke peserta didiknya sehingga belum optimal. Nah, kemudian yang berikutnya dilakukan dan efektif. Nah, ini sudah dilakukan pada saat observasi dan kemudian juga dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau sudah mencapai tujuan ya. Nah, kemudian ini berikutnya ini Bapak Ibu salah satu contoh hasil observasi. Nah, untuk yang ini yang untuk yang pertama ini target perilaku yang dipilihnya adalah 3 sehingga muncul di sini ratingnya juga 3. Nah, untuk yang di bawah ini target perilakunya dipilih hanya 1 sehingga ratingnya juga 1. Jadi dilihat berdasarkan target perilaku yang dipilih pada saat di bulan Februari lalu di pra-observasi. Jadi proses yang ini itu hasil penilaiannya untuk dokumen tindak lanjut berdasarkan pra-observasi. Jadi target perilaku yang Bapak Ibu pilih itu pilihannya 1, 2, atau 3 ya. Minimal kan ada 1 ya. Nah, kalau ini yang seperti ini berarti memilih ketiga-tiganya. Misal yang nomor pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, yang ini berdasarkan pilihan disiplin positif ya Bapak Ibu, atau mungkin yang Bapak Ibu yang dari sekolah lain memilih yang berbeda daripada ini karena ini disesuaikan dengan hasil dari rapot pendidikan masing-masing satuan pendidikan atau masing-masing sekolah. Nah, ini tandanya tadi, kenapa ada warna yang berbeda ya, seperti yang tadi sini ada yang merah, kuning ya, dan hijau. Nah, yang kuning ini dilakukan tapi belum efektif. Kemudian yang merah itu belum dilakukan. Lalu ada yang hijau dilakukan dan sudah efektif. Nah, nanti setelah dilakukan observasi, itu pimpinan kita akan menuliskan catatan di sini. Jadi ratingnya misalnya dilakukan tapi belum efektif. Berarti catatannya adalah guru sudah melakukan refleksi terhadap dinamika kelas dan mencoba menerapkan kesepakatan kelas, namun belum terlihat dampak yang signifikan dari peserta didik. Nah, kemudian nanti selain ada catatan, itu juga ada rekomendasi dari atasan.
ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita akan menyusun dokumen atau formulir hasil observasi. Nah, misal yang di sini rekomendasinya adalah perdalam pemahaman terkait restitusi pada pelatihan mandiri di PMM dengan tema disiplin positif agar praktik kinerjanya bisa terus meningkat. Berarti nanti di pilihan pembelajaran atau opsional terkait pembelajaran di PMM, maka ini bisa langsung memilih bagian restitusi. Nah, selebihnya itu disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, ya. Nah, ini pengelolaan kinerja pada PMM, Bapak Ibu sepertinya sudah tidak asing lagi bagaimana membuka PMM-nya, kemudian bagaimana membuka pengelolaan kinerjanya, kemudian juga nanti melihat sudah berapa persen nih progresnya di pengelolaan kinerja. Nah, yang pertama tadi kita buka PMM-nya dulu, bisa di laptop, bisa di HP. Nah, biasanya untuk yang di HP itu tampilannya lebih kecil daripada yang di laptop ya. Nah, ini yang pertama nih untuk pengembangan diri, karena pengelolaan kinerja ada penuh pengembangan diri. Jadi ada 3 menu utama di dalam PMM itu. Nah, salah satunya ada pengembangan diri. Nah, pengelolaan kinerja itu ada di bagian pengembangan diri. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal diklik pengelolaan kinerjanya, lalu kan munculnya seperti ini di berandanya, tinggal pilih klik guru, nanti ada keterangan sebagai pegawai. Nah, lalu dari pegawai ini nanti Bapak Ibu tinggal memilih atau tampilannya nanti setelah diklik sebagai pegawai, tampilannya seperti ini, pelaksanaan kinerja, dan progresnya di 50%. Artinya kita sudah dilakukan observasi dan sudah diberikan rating penilaian oleh pimpinan. Nah, nanti kalau sudah seperti ini tinggal kita checklist ya, atau tinggal kita klik yang cek langkah observasi, selebihnya ini akan muncul tampilan seperti ini. Sini sudah ada checklist 2, checklist hijau, artinya ini sudah dilakukan ya. Kemudian berikutnya ini tinggal ya bagian lanjutkan. Nanti tinggal kita klik lanjutkan yang ini. Muncul dokumen tindak lanjut ya. Nanti Gambar pembuahan. Oke. Nah, kemudian nanti setelah tadi kita klik yang tadi ya Bapak Ibu, lanjutkan, kemudian ini muncul dokumen tindak lanjut. Nah, di dokumen tindak lanjut ini ada beberapa pertanyaan di formulir diskusi tindak lanjut yang harus kita isi ya terkait dengan hasil observasi itu. Nah, yang kita isi ini pertama refleksi. Jadi kita melakukan refleksi dulu. Refleksi ini bisa berupa tantangan yang kita hadapi pada saat proses observasi kelas atau observasi kinerja di kelas. Nah, lakukan refleksi. Nah, refleksi ini berdasarkan penilaian observasi dari atasan. Yang tadi sudah diberikan rating ya, ada 3 rating. Nah, yang sudah dilakukan tapi belum efektif, kemudian sudah dilakukan yang efektif dan belum dilakukan. Nah, dari sini, dari hasil penilaian observasi ini sebagai panduan kita nih dalam menentukan, dalam menuliskan refleksi kita. Itu tantangan yang kita hadapi, kemudian kita lihat lagi bagaimana rating atau penilaian dari pimpinan. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi dengan atasan untuk memudahkan pengisian formulir. Nah, kalau jumlah guru di satuan pendidikan itu banyak, nah rasanya agak kurang memungkinkan semua guru untuk berdiskusi dengan atasan, maka nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan rekan sejawat atau dengan para wakil kepala sekolah yang waktu itu direkomendasikan untuk membantu observasi kelas. Nanti itu bisa dibicarakan. Nah, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu lakukan upaya tindak lanjut. Nanti uraiannya akan ada di formulir ini. Nah, ini contoh formulirnya ya, formulir diskusi tindak lanjut. Nah, kemudian nanti ada panduan pengisian. Nah, lalu berikutnya di sini ada pilihan belajar juga. Ada pilihan belajar nanti yang direkomendasikan di sini. Nah, kemudian ini opsional untuk pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Nah, contoh yang tadi yang di proses penilaian ada rekomendasi mempelajari terkait restitusi. Nah, nanti tinggal dipilih di bagian sini, ini ada bagian restitusi. Nanti kita simulasi bersama-sama untuk mengisi di PMM-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini opsional, boleh memilih satu tujuan, ya salah satu tujuan atau ketiganya. Nah, kemarin yang di Prof. Nunuk yang bicarakan bahwa kalau bisa semuanya dipilih dan dipelajari. Karena ini itu tidak akan diakhiri dengan aksi nyata. Jadi ini hanya mempelajari modul-modul saja gitu. Nah, kemudian untuk waktu tindak lanjutnya diusahakan itu dalam satu siklus. Jadi kalau sekarang di siklus Januari sampai Juni, berarti Bapak Ibu memilih waktu tindak lanjutnya itu dari tinggal di bulan Mei dan Juni ya. Nah, jadi jangan nyebrang ke siklus yang kedua, misalnya di bulan
Juli sampai Desember ya. Jadi ini fokuskan sesuai dengan siklusnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Hari ini kita sedang sama-sama belajar ya untuk meningkatkan kinerja kita, meningkatkan proses pembelajaran, kemudian meningkatkan betul. kualitas dan kemampuan kita ya. Jadi Baik. mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kemudian kinerjanya meningkat, terus tukinnya juga bisa meningkat ya. Mudah-mudahan nanti Pak Imam, nanti kalau ada informasi tukin yang meningkat, diinfokan lagi ya. Jadi Pak Imam ini salah satu pegawai di SMK 9 guru yang juga sebagai operator kepegawaian. Jadi informasi terkait tukin dan lain-lain TPG ya, nanti informasinya mungkin bisa dari Pak Imam. Nah, kemudian saran saya nih, ini untuk yang observasi kinerja, sepertinya Oke. Nah, untuk yang observasi kinerja ini, Bapak Ibu bisa jadikan aksi nyata untuk topik menjalankan komunitas. Jadi nanti di PMM, Bapak Ibu bisa dicek masing-masing PMM-nya. Nah, di PMM itu nanti ada topik menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, salah satu aksi nyatanya adalah observasi. Nah, karena Bapak Ibu sudah melakukan observasi kinerja di kelas, maka ini bisa dijadikan sebagai tugas aksi nyata. Jadi Bapak Ibu tinggal untuk yang pilih partner observasi kan sudah ditentukan ya di masing-masing sekolah. Mungkin ada yang observernya kepala sekolah, ada yang rekan sejawat yang diamanahi oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, nanti ini Bapak Ibu yang sudah observasi tinggal dijawab beberapa pertanyaan. Sejauh mana tujuan observasi tercapai, kemudian hambatannya apa, pengalamannya juga bagaimana, lalu dokumentasinya disertakan. Nah, ini bisa dijadikan salah satu tugas aksi nyata ya. Jadi observasinya sudah, tinggal modulnya ini yang 2 modul ini dipelajari, kemudian kerjakan aksi nyata selesai ya Bapak Ibu. Nah, karena sekarang sudah terfokusnya di PMM, jadi untuk yang PPG, kemudian untuk yang kinerja dan lain-lain itu kan adanya di PMM. Nah, sekarang juga ada kegiatan namanya guru bergema ya, itu untuk menggerakkan komunitas belajar. Lalu ada lagi penelaah aksi nyata untuk guru-guru yang sudah punya. Nah, sudah selesai aksi nyatanya, sudah 10, sudah divalidasi, sudah punya bintang 10 minimal, itu sudah bisa mengikuti jadi penelaah aksi nyata di PMM ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi, nah setelah ini saya akan ini ya Bapak Ibu, kita sama-sama mengisi di PMM-nya langsung pengelolaan kinerjanya. Jadi supaya lebih pasti kita samakan juga persepsi bagaimana pengisiannya. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini apakah sudah muncul Bapak Ibu PMM-nya? Sudah. Oke. Nah, oke, ini jadi untuk pengelolaan kinerja, ini kita buka seperti biasa di PMM-nya guru.kemdikbud.go.id ya. Nah, nanti di berandanya ini akan muncul seperti ini. Ini tampilan beranda, salah satu menu utama ya, gitu kan. Ini menu utama pengembangan diri, tinggal kita klik kan pengelolaan kinerjanya. Oke, nah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik yang tadi ya, yang guru, kemudian kita klik sebagai pegawai, karena kita sebagai pegawai. Nah, ini progresnya baru di 50%. Kita lakukan atau kita cek praktik kinerja. Nah, kemudian ini ya. Nah, sekarang ada menu baru, ini ada ubah target perilaku. Bapak Ibu bisa merubah target perilaku, tapi nanti kalau dirubah, ini seluruh dokumen itu akan dihapus. Jika lanjut, maka pastikan yang diubah itu target perilaku dan upaya mempelajarinya. Ya, jadi ini yang sudah tercentang, sudah 2 yang kita lakukan. Kita sudah mengisi dokumen persiapan praobservasi, kemudian kita juga sudah sudah melakukan observasi dan sudah diberikan rating ya. Jadi ini sudah di checklist, Bapak Ibu boleh melihat cek rincian hasil penilaian atau rating dari pimpinan. Ya. Nah, ini hasil praobservasi dulu catatan yang kita buat ya, yang kita isi terkait dengan
pra-observasi, kemudian nanti kita tinggal klik lanjutkan, ya, hanya di bagian ini yang bisa kita klik ya. Kemudian kita lanjutkan, ini untuk mengisi formulir atau dokumen tindak lanjut. Nah, kemudian ini hasil ratingnya dari pimpinan, karena saya membeli 1 target perilaku, maka ratingnya juga ada 1. Kemudian ada catatan dan rekomendasinya, kemudian kita klik lanjut. Nah, ini ya yang tadi saya tampilkan di PPT, ini yang kita isi dokumen tindak lanjut. Nah, ini langkah-langkah tindak lanjut. Yang pertama untuk kita lakukan refleksi. Nah, ini yang tadi saya kemukakan. Jadi formulir diskusi tindak lanjutnya kita isi. Izin sebentar ya Bapak Ibu, karena lagi azan dulu. Ya, siap. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini untuk formulir diskusi tindak lanjut. Jadi ini salah satu bentuk refleksi kita setelah kita melakukan observasi praktik kinerja di kelas ya. Nah, refleksi ini ada beberapa panduan nih, panduan pengisian refleksi. Nah, refleksi ini itu bisa berupa tantangan, di mana tantangan ini bisa berupa kesulitan yang kita hadapi. Nah, pada saat observasi kinerja itu. Nah, kemudian juga bisa berupa aspek praktik yang ingin kita tingkatkan efektivitasnya. Misalnya mungkin di kelas pada saat itu tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian untuk meningkatkan efektivitasnya kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi baik produk, kemudian konten ataupun isi ya. Lalu nah, tantangan itu juga bisa berupa perubahan praktik supaya lebih berdampak pada pembelajaran. Nah, di mana tantangan yang kita hadapi saat itu dapat kita jelaskan aspeknya juga. Nah, berupa perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Nah, tentunya ini yang kita rasakan pada saat observasi kinerja. Nah, misalnya ada perilaku atau kejadiannya, contoh di sini misalkan murid menuntut untuk bikin kelompoknya sendiri nih. Nah, atau misalnya pada saat itu kejadiannya sulit menampilkan PowerPoint, misalnya karena laptop dengan infocusnya tidak support gitu ya. Kemudian juga bisa berupa faktor yang menyebabkan tantangan tersebut. Misalnya tadi ada human error gitu, atau misalnya faktor yang menyebabkan tantangan tersebut berasal dari diri kita sendiri, misalnya kita yang kelupaan, atau misalnya ada yang terlewat, atau kitanya nervous dan lain-lain. Atau tantangan itu berupa dampak dari tantangan pada pembelajaran, sehingga menimbulkan dampak. Misalnya tadi pada saat mau buka PPT-nya tidak terbuka karena laptopnya tidak support dengan InFocus, sehingga dampaknya proses pembelajaran akhirnya jadi lebih lama gitu ya, memakan waktu, sehingga manajemen waktunya jadi kurang baik misalnya. Nah, itu kondisi untuk refleksi guru. Nah, jadi untuk refleksi ini disesuaikan oleh masing-masing guru karena masing-masing itu punya tantangan, kemudian juga punya kesulitan yang berbeda. Nah, contoh yang ada di PMM ini adalah saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Misalnya ini salah satu contoh refleksi dari guru. Nah, misalnya hari ini saya ingin membuat salah satu tantangan yang terjadi pada saat observasi kinerja, misalnya seperti ini.
self. Jadi tantangannya saat itu adalah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dan keterlibatan dari peserta didik. Karena dari satu kelas itu yang biasanya aktif, interaktif, dan turut serta atau terlibat di dalam pembelajaran itu tidak semua orang atau tidak semua peserta didik ya, hanya ada beberapa. Nah, contohnya ini seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita melakukan refleksi, kita lanjutkan dengan pilihan belajar. Nah, di sini ada pilihan belajar, dipandu ada beberapa pertanyaan pemantiknya. Yang pertama untuk tujuan tindak lanjut. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, contoh di sini membicarakan opsi-opsi program dengan dinas pendidikan. Gitu ya. Kalau misalnya kita ada opsi yang lain, itu silahkan. Karena kalau misalnya kita menggunakan opsi yang program dinas pendidikan gitu ya, khawatir misalnya ada nanti kita pilih yang terjangkau oleh kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, misalnya di sini untuk tujuan tindak lanjutnya, tujuan tindak lanjut yang nanti akan saya lakukan adalah ini. Saya ingin menumbuhkan salah satu aspek dari kepercayaan diri ya peserta, karena tadi tantangannya adalah keterlibatan dari peserta didik yang kurang. Nah, sehingga nanti saya ingin melakukan tujuan tindak lanjutnya, hasil akhirnya adalah siswa dapat berperan aktif, berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi yang aktif di pembelajaran itu tidak anaknya itu-itu aja gitu ya, peserta didiknya tidak itu-itu aja. Kemudian berikutnya adalah upaya tindak lanjut yang nanti akan dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut ini. Nah, di sini contohnya mendiskusikan dengan dinas pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Nah, contoh yang di PMM. Nah, kemudian untuk nanti tujuan yang akan saya lakukan, ini upaya akan saya lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, contohnya seperti ini. Upaya yang saya lakukan adalah saya akan melakukan diskusi dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, bisa jadi diskusi dan kolaborasi ini kita lakukan pertemuan, misalnya di webinar seperti ini, atau mungkin kita saling berbagi praktik baik. Misalnya saya sebagai peserta yang diobservasi atau observer gitu ya, sehingga pada saat berbagi praktik baik, kita akan nanti melihat praktik pembelajaran rekan kita yang mana yang nanti bisa kita gunakan untuk meningkatkan tujuan pembelajaran kita untuk mencapai tujuan tindak lanjut itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di sini, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, ini kalau bisa dalam satu siklus ya. Misalnya kalau di sini kan November, tapi kita usahain di satu siklus yang sama nih, Januari ke Juni. Berarti tinggal waktunya, karena sekarang April tinggal Mei dan Juni. Nah, berarti periode tindak lanjutnya misalnya saya akan melakukannya di bulan Mei. Nah, lalu di sini dukungan apa yang dibutuhkan. Ini dukungannya bisa berupa apa yang kita butuhkan atau siapa nanti akan kita butuhkan gitu ya. Siapa itu berarti nanti orang kan ya. Nanti kita butuhkan siapa nih untuk mencapai tujuan tindak lanjut kita. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal dipilih di sini. Bisa memilih salah satu. Misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik atau penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, kemudian penyediaan atau akses ke sumber belajar satuan pendidikan, atau mungkin memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen, dan terakhir lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih menyesuaikan dengan tadi tujuan tindak lanjutnya apa yang ingin dicapai, kemudian upayanya apa, nah disesuaikan nanti dengan cara apa. Contoh di sini saya memilih untuk sumber daya melakukan kegiatan belajar atau praktik. Karena nanti ini saya akan melakukan diskusi, kolaborasi, dan juga akan mempelajari beberapa tool yang ada di PMM. Sehingga yang saya butuhkan adalah sumber dayanya. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu ini ada isian lagi opsional untuk pilihan belajar di PMM ya. Tadi Bapak Ibu kalau ada rekomendasi proses pembelajarannya, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Contoh yang tadi itu rekomendasinya adalah mempelajari terkait restitusi. Nanti tinggal pilih. Nah, di sini pilih satu tujuan tindak lanjut. Nah, tapi saya sarankan lebih baik memilih tiga-tiganya ya, karena ini proses pembelajaran ilmunya juga banyak, kemudian kita juga bisa ada tambahan ilmu dan pengetahuan ya. Nah, untuk yang pilihan modul ini, itu tidak ada aksi nyata yang harus kita kerjakan. Jadi murni hanya kita mempelajarinya aja. Nah, ini misalnya kita centang dulu, kemudian kita pilih di sini. Nah, modul yang mana yang akan kita pelajari? Nah, bisa persiapan pembelajaran berdiferensi PAUD, karena kita bukan PAUD ya tentu tidak
yang ini, kemudian persiapan pembelajaran berdiferensiasi, hukuman, PS konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya memilih untuk pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pengelolaan perilaku peserta didik, nih kita pilih juga di sini ada restitusi, layanan, sama 5 posisi kontrol guru. Oke, saya milihnya restitusi. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan mau yang mana sesuai dengan kemampuan, minat ya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya pilih juga ketiganya, pengelolaan emosi, tinggal dicek di sini. Kemudian saya memilih di bagian teori coaching. Akan melakukan coaching dengan para peserta didik dan rekan sejawat. Nah, ini 3 pilihan ya. Jadi saran saya adalah pilih 3-tiganya untuk kita pelajari. Karena yang kita pilih hanya modulnya saja, tidak sampai harus mengerjakan aksi nyata. Nah, kemudian kapan waktunya? Nah, waktunya ini tadi kita milih yang 1 siklus. Nah, di sini contohnya Mei dan Juni ya. Nah, supaya tidak keteteran, boleh memilih di 2 bulan itu, Mei sampai Juni. Atau Bapak Ibu memilih 1 bulan saja di Mei. Jangan milihnya di Juni, karena di Juni nanti hasil akhirnya ada refleksi dan proses penilaian. Ya, milih di Mei atau di Mei dan Juni, itu silahkan. Nah, kemudian dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tindak lanjut ini atau untuk melakukan tindak lanjut. Nah, tadi dukungannya apa atau dukungan siapa yang kita butuhkan. Nah, di sini saya Nah, dukungannya adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan praktik. Nah, ini kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal cek lagi isiannya. Kalau dirasa sudah sesuai, sudah cukup, Bapak Ibu boleh langsung mengumpulkan. Tapi kalau memang belum, misalnya khawatir ada yang perlu diganti, ada kekeliruan, boleh disimpan dalam bentuk draft dulu. Jadi kalau misalnya nanti kita simpan dalam bentuk draft, nah ya, kita simpan dan keluar. Nah, nanti pas kita coba buka lagi, nah, ini sudah ada isian yang tadi kita isi. Nah, misalnya ini sudah dicek, sudah sesuai, maka boleh langsung dikumpulkan. Ya. Nah, tapi sebelumnya pada saat mengisi, Bapak Ibu bisa melakukan diskusi dulu dengan rekan sejawat atau misalnya dengan pimpinan, mangga itu dipersilahkan. Nah, misalnya pada kesempatan ini saya akan kumpulkan langsung. Nah, di sini ada keterangan kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi kalau atasan belum menilai hasil yang ini, kita masih boleh merubah. Tapi kalau sudah dinilai itu tidak bisa dirubah ya. Kayak saya mengerti, kemudian kumpulkan. Nah, sudah dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dikumpulkan, ini akan tercentang hijau. Tadi kan ini masih belum tercentang. Nah, ini sudah tercentang hijau. Kemudian kalau misalnya belum dinilai sama pimpinan, ini masih ada tombol rubah ya. Misalnya kita mau merubah, itu bisa lanjut untuk merubah. Kalau tidak, tinggal klik kembali. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek tadi. Nah, oke, sebentar. Jadi prosesnya, nah ini praktik kinerjanya masih di progres 50%. Nanti setelah dilakukan penilaian tindak lanjutnya, maka ini akan muncul di angka 75%. Jadi kita menunggu setelah selesai proses penilaian dari pimpinan untuk pengecekan tindak lanjut tersebut. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktunya juga tinggal 30 menit lagi, sementara ada 1 pemateri yang luar biasa nanti akan menyampaikan terkait P5. Saya ucapkan terima kasih banyak, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu An atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat bermanfaat sekali. Baik, Ibu Bapak sudah dicek atau sudah diisi PMM-nya? Ya, jangan lupa. Dan berikutnya kita akan mendengarkan suara merdu dari narasumber kita yang kedua. Beliau adalah guru matematika di SMKN 9 Kabupaten Tangerang yang kreatif sekali dan terpilih menjadi guru terfavorit versi anak-anak di 2 tahun terakhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita sambut narasumber kita yang kedua. Kepada yang terhormat Ibu Arum Widya Sapitri, MPD, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Bu Tri. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, nggak kerasa waktunya panjang sekali, banyak sekali materi yang udah kita dapat ya dari pengelolaan kinerja bahkan sampai pengelolaan di PMM. Karena saya nggak bisa pantun, karena saya merupakan background-nya guru matematika, jadi kita langsung aja mengingat waktunya juga sempit ya, jadi saya pribadi langsung aja. Saya izin share screen, Bapak Ibu, boleh? Ya, boleh Bu.
Oke, baik. Sebentar. Ya, mohon izin Bapak Ibu, sudah terlihat? Masih proses baru. Oke. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Mohon izin memperkenalkan diri kembali. Saya Arum Widya Safitri, salah satu guru matematika yang ada di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Mungkin materi ini tidak materi yang kompleks ya Bapak Ibu. Saya hanya mempersingkat saja terkait apa sih P5. Mungkin banyak sekali dari kami, terutama saya pribadi, merasa bahwasanya P5 itu apakah harus selalu soal produk, apakah harus selalu soal gelar karya, atau apakah hanya kita memberikan sebuah wawasan atau pengetahuan saja gitu. Nah, mungkin pertama saya mau kasih beberapa kalimat dari Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap anak itu unik. Mereka tidak hanya harus memiliki pengetahuan, tetapi juga harus mengalami. Nah, makanya hadirnya P5 gitu. Kalau saya kembali lagi ke SMA, Bapak Ibu, saya pengen banget P5 ini ada gitu. Karena P5 ini sangat berdampak sekali untuk siswa-siswi sebenarnya gitu. Karena mengutamakan Pancasila tadi ya. Nah, saya sedikit mau bertanya dulu sama Bapak Ibu nih ya. Selama mungkin dari Bapak Ibu ada yang menjadi fasilitator, apa sih keresahan yang pernah dialami sama Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau berpendapat gitu. Ada yang mau menjawab? Boleh? Silakan. Ada? Boleh dicek juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Oke, luar biasa nih banyak banget, Masya Allah, guru-guru yang di luar Banten, semangatnya luar biasa. Oke, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu tentang keresahan selama menjadi fasilitator P5 mungkin? Kalau dari saya pribadi Bapak Ibu ya, keresahan saya selama menjadi fasilitator P5 pertama kali adalah kurangnya rasa apa ya? Kurangnya rasa minat siswa ya terkait proyek profil penguatan Pancasila ini gitu. Bahkan banyak sekali siswa yang mengira bahwasanya P5 itu terlalu banyak tugas, terlalu banyak produk, terlalu banyak harus gelar karya dan lain sebagainya. Kita pusing Bu gitu. Jadi banyak sekali keresahan-keresahan, bahkan banyak sekali apa ya namanya pendapat siswa bahwasanya P5 tuh bikin kita stres Bapak Ibu. Kita tuh udah banyak PR dan lain sebagainya. Terus ditambah P5 gitu. Kayak kita juga kurang paham nih Bu gitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang saya terima selama menjadi fasilitator. Waktu itu pengalaman saya yang tadi di video ada itu menjadi fasilitator dari tema Bhinneka Tunggal Ika saat itu di kelas 10 yang ada tadi video tarian. Nah, tapi ketika hal ini diminimalisir Bapak Ibu, saya memberikan satu pemantik kepada mereka seperti ini. Teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan tarian Indonesia? Saat itu kita tentang bahas tarian Indonesia. Oh, ada jaipong Bu. Terus ada lagi ada ini Bu, tari apa? Manuk dadali. Ada lagi tari merak Bu. Ada yang itu loh Bu yang pakai apa namanya? Kain ulos Bu, tarian Batak dan lain sebagainya. Mereka berpendapat seperti itu. Lalu saya pribadi membuka, bisa nggak sih tarian tarian Indonesia itu bisa dikenal sama halayak luas, nggak cuma Indonesia aja, tapi bisa di luar negeri misalnya. Mereka berpikir, dan ternyata mereka bilang, oh bisa Bu, kita bisa di TikTok sharing gitu tentang tarian Indonesia yang sebenarnya tuh bisa kita apa namanya istilahnya tampilkan gitu loh. Tidak harus selalu oh yang lugas-luas dan lain sebagainya. Akhirnya mereka di video tadi yang sudah dipaparkan sama Ibu Tri, di video itu mereka tambahkan permainan untuk memulai tarian yang mereka apa namanya tampilkan, yang mereka ingin sharing gitu. Saya juga out of the box sama pemikiran mereka kayak, Bu, boleh nggak sih kita tambahin sebelum tarian itu tambahin permainan? Kita mau memperkenalkan permainan Indonesia dulu, Bu. Kayak tadi main apa engklek dan lain sebagainya, main cublak-cublak suang gitu. Oh, silahkan. Nah, mereka melakukan itu di pembukaan dan itu yang membuat mereka berkesan dan bilang saat selesai tentang P5 itu mereka bilang gini,
Bu, kita jadi tahu ternyata tarian Indonesia tuh nggak cuma jaipong, bisa juga tentang tarian di Saman dan lain sebagainya. Dan juga, oh ternyata Bu, Bhinneka Tunggal Ika tuh bukan tentang berbeda-beda tapi tetap satu jua, bukan gitu. Tapi kita di sini belajar bahwasanya ternyata Indonesia tuh kaya banget. Mereka jadi muncul hal-hal, ide-ide, dan juga wawasan yang baru setelah P5. Nah, ini yang diharapkan P5 sebenarnya Bapak Ibu kita. Nah, coba kita kaji bareng deh. Menurut Bapak Ibu nih, semisal kita mau memperkenalkan murid-murid untuk gotong royong nih. Mana yang menurut Bapak Ibu efektif? Nah, untuk guru A, beliau menyampaikan materi gotong royong, sekedar materi di kelas. Lalu meminta siswa membuat video terkait gotong royong, seperti membersihkan sampah dan lain sebagainya. Sedangkan guru B di sini, mereka mengajak murid untuk berdiskusi. Nah, berdiskusi di sini kayak membahas masalah di sekolah. Kenapa sih kita tuh kurang ada tergerak rasa empati gitu. Nah, di sini guru mengajak diskusi dengan siswa dan membuat sebuah proyek terkait gotong royong. Menurut Bapak Ibu, yang mana nih yang paling efektif? Guru A atau guru B? Boleh di komen Bapak Ibu, silahkan. Guru B. Oke, guru B. Oke. Oke, terima kasih guru B. Oke, guru B, terima kasih Pak Isa, Bu Iis, Pak Idam, Bu Mardiana dari Sumatera Utara, Masya Allah. Bu Nur Evitayanti B, oke, good. Benar Bapak Ibu, benar banget. Jadi ternyata yang paling efektif adalah guru B. Kenapa sih guru B? Karena guru B ini mengajak siswanya itu untuk berinteraksi secara langsung. Karena tadi kata Ki Hajar Dewantara bahwasanya siswa itu tidak untuk memiliki pengetahuan saja, tetapi harus ikut andil di dalamnya. Nah, benar banget. Yang paling efektif untuk pengajaran P5 bahkan itu adalah guru B. Kalau misalnya guru A, kenapa guru A ini nggak efektif? Karena guru A hanya mentransfer pengetahuan aja Bapak Ibu gitu loh. Nggak andil di dalamnya. Gitu. Itu singkatnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit terbuka terkait P5. Dan ternyata selama ini kita tuh miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi kayak tadi saya juga pertama jadi fasilitator P5 yang ketika Bhinneka Tunggal Ika waktu itu saya miskonsepsi. Saya cuma tahu P5 itu memperkenalkan budaya Indonesia. Itu miskonsepsinya. Jadi menekankan saat itu waktu itu lebih kepada produk tarian. Gitu miskonsepsinya saya pribadi. Dan mungkin ini juga terjadi miskonsepsi kepada Bapak Ibu semua ketika menjadi fasilitator P5 gitu. A dan B semuanya P5. Bisa juga Pak Hendra, benar. Tapi yang lebih efektif yaitu guru B tadi. Oke, apa sih yang miskonsepsi? Kenapa sih P5 ini miskonsepsi? Gitu. Karena kita, guru, itu hampir menerjemahkan bahwasanya P5 ini sebuah produk. Akhirnya, produklah yang menjadi tujuannya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan produknya menjadi tujuan? Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama, aktivitasnya ya udah sekedar produk, bukan sekedar memenuhi karakter yang akan diciptakan. Jadi P5 ini adalah membentuk karakter tadi. Benar yang disampaikan oleh Ibu Evi Resti Rahmayani di awal, bahwasanya kita harus membentuk profil Pancasila itu tadi gitu. Nah, kalau misalkan produk, ya udah sebatas produk. Itu yang kita jadikan produk sebagai tujuan. Yang kedua, asesmennya hanya menilai gitu loh, bagus atau tidaknya. Kayak tadi Bhinneka Tunggal Ika yang saya alami. Jadi hanya sebatas menilai, oh tariannya bagus atau enggak, selesai. Tapi tidak menilai apakah proses anak gotong royongnya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, lalu diskusnya, kreativitasnya itu nggak dinilai. Gitu loh. Maka kalau misalkan kita menjadikan produk ini tujuan. Lalu yang ketiga, ya udah sekedar memamerkan hasil akhir. Padahal P5 di sini itu kita setelah melakukan P5 yang akan diharapkannya, bukan saat dan sebelum P5 gitu. Jadi kalau misalkan hanya pas memamerkan hasil akhir doang ya udah sebatas memamerkan. Setelahnya apakah siswa merasakan impact setelah itu belum tentu Bapak Ibu gitu. Yang terakhir, kadang-kadang Bapak Ibu kita juga sedikit miss karena ketika tadi pameran karya kita kompetisikan, kita bandingkan
antara murid satu dengan murid lain. Misalnya Bapak Ibu, kita mengadakan pameran gelar karya lukisan alam, memperkenalkan indahnya alam Indonesia misalnya. Ketika itu dikompetisikan, alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak itu menjadi insecure kalau bahasa sekarang ya, menjadi keterbatasan nggak pede gitu loh. Itu yang salah Bapak Ibu. Jadi kita semua merasa bahwasanya gelar karya itu ya udah kita lombakan, atau mungkin gelar karya kita pamerkan, siapa yang terbaik itu yang terbaik. Itu salah Bapak Ibu ya, kalau kita masih mementingkan produk ini sebagai tujuan akhir. Oke, nah gimana kalau misalnya profil pelajarnya yang kita jadikan tujuan gitu ya. Nah, kalau kita jadikan tujuan, tahapan aktivitasnya pasti mencapai apa yang kita inginkan. Nah, ini dimensi P5 ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah juga kenal, ada 6, beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi kalau misalkan kita berfokus pada profil pelajar Pancasilanya, justru kita berfokusnya pada tahapan di awal. Semisal tadi, terkait tarian, kita melihat dulu, anak ini berkebinekaan global tidak? Dari segi apa? Apakah mengenal gitu loh, mengenal terlebih dahulu terkait budaya Indonesia. Apakah dia mendasarkan nilai budaya Indonesia gitu. Kita menilai itunya Bapak Ibu. Kita menyusun tahapan itu tahapan demi tahapan selama kita berproses P5 ini gitu. Lalu yang kedua, asesmennya itu melihat ketercapaian dimensi. Mungkin yang salah persepsi gini Bapak Ibu, kita berpikir dimensi itu ya udah sekedar dimensi dalam satu semester gitu. Padahal harusnya dimensi ini kita angkat itu selama 1 tahun ajaran. Semisal untuk 1 tahun ajaran pertama kita mau ngangkat beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, sama gotong royong misalnya. Nah, selama 1 tahun ajaran baik semester ganjil maupun genap kita angkat-angkat ini gitu. Yang kita miskonsepsi selama ini, ketika kita 1 semester mengangkat 3 dimensi misalnya, kita ganti dimensi lain di semester 2. Nah, itu salah Bapak Ibu. Justru nanti malah asesmennya tidak akan tercapai gitu. Lalu yang ketiga, pameran karyanya itu menceritakan proses. Jadi contoh misalnya tadi, proses misalnya kita Bhinneka Tunggal Ika juga masih sama seputar rumah adat misalnya Bapak Ibu. Nah, ketika pameran karya kita nggak fokus produk rumah adatnya itu bagus atau enggak, tapi coba ceritain apa sih yang dimaksud misalnya rumah bolon gitu, membuat rumah bolon. Gimana sih caranya membuat rumah bolon ini gitu. Kamu harus kaji dulu atau enggak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita fokuskan selama pameran karya. Kalau kita memang mau ngadain pameran karya. Yang terakhir, kita fokus memberi umpan balik tadi Bapak Ibu dan refleksi, bukan sekedar nilai di atas kertas, tapi refleksi kayak, oh kamu ada tadi mau membuat rumah bolon. Ya udah rumah bolon, apa yang kamu dapat? A, B, C. Oke, mungkin rumah bolon yang kamu dapat A, B, C. Sebenarnya ada lagi definisinya, ada lagi nilai-nilai lain. Ayo kita kaji bareng-bareng. Selebihnya kamu bagus. Nah, itu yang dimaksud dengan umpan balik dan refleksi. Oke, nah kita mungkin ada beberapa nih Bu, Bapak, yang kelihatannya kegiatan-kegiatan yang kita alami mungkin di sekolah, dan ini termasuk miskonsepsi Bapak Ibu. Contoh, guru meminta murid membawa makanan. Nah, ini biasanya kasusnya di tema kewirausahaan Bapak Ibu gitu. Jadi guru meminta murid membawa makanan untuk mengadakan bazar makanan alias market days biasanya Bapak Ibu. Nah, ini belum mencapai P5. Kenapa? Karena menekankan produk tadi cuma sekedar membawa makanan. Tidak berproses, tidak berfokus pada wirausaha apa nih yang kita mau jalani. Nah, itu salah satunya. Atau yang bisa jadi gini Bapak Ibu, murid diminta membuat ekobrik dari sampah. Nah, agar ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan. Ini juga bisa dikatakan belum mencapai P5, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita siswa, mungkin kalau saya diposisikan diri saya sebagai siswa, Bapak Ibu, saya nggak tahu ekobrik itu apa. Hanya sekedar mungkin menggunting plastik, lalu dimasukkan ke dalam botol, selesai. Lalu diberi tekanan. Padahal mungkin ekobrik di sini tuh ada pengetahuannya gitu. Kalau sekedar anak menyuruh membuat ekobrik mungkin bisa ngasal gitu. Dan ini bisa dikatakan belum mencapai P5 gitu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, nah biasanya
tadi yang saya tadi singgung gitu ya, setiap kelas bikin lukisan tentang alam, lalu dipasang gitu, ditampilkan di pameran. Nah, itu juga belum dikatakan mencapai P5 karena anak pasti kayak, ah ini tugas pusing, ya udah lukisan yang ada aja, lukisan yang ada di Google kita copy paste terus kita tempelin, selesai. Nah, jadi kan anak tidak ada proses kreativitasnya di sana, kreatif. Proses terkait bernalar kritisnya juga gitu. Nah, makanya ini juga beberapa kegiatan atau juga momen yang mungkin dialami Bapak Ibu selama di sekolah yang dirasa ini P5 tapi ternyata ini nggak P5 gitu. Nah, dikatakan P5 itu apa sih Bapak Ibu? Jadi P5 itu apa sih gitu. Jadi P5 itu bukan penghasil produk atau tidak selamanya tentang produk, tapi tentang pembentukan karakter itu sendiri Bapak Ibu. Yang tadi dimensi yang tadi kita kenal. Ya, ada 6 tadi. Jadi nggak selamanya Bapak Ibu P5 itu harus gelar karya, tampilkan produk, enggak juga gitu. Tapi yang kita fokuskan di P5 ini Bapak Ibu adalah karakternya dari dimensi tadi. Oke. Nah, singkat ya Bapak Ibu. Terus gimana caranya dong P5 biar sasarannya tuh tepat gitu. Biar panahnya itu melesatnya tepat gitu. Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama, kita tentuin dulu dimensi Bapak Ibu. Nah, dimensi 6 ini kita tentuin dulu. Tuh. Dimensi ini yang kita tentuin adalah permasalahan di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Gitu loh. Yang paling dibutuhkan di sekolah tuh apa? Atau menyesuaikan visi misi sekolah bisa juga gitu. Misalnya gini, permasalahan di sekolah misalnya tentang banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Anak-anak belum ada kesadaran terkait pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Maka kita pilih, misal bergotong royong. Lalu kita juga harus kreatif dan mandiri misalnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, milih dimensi itu berapa sih gitu? Milih dimensi itu tepat sasarannya adalah 2-3 dimensi Bapak Ibu. Tergantung permasalahan sekolahnya apa. Apa yang mau kita angkat gitu. Itu. Nah, untuk dimensi ini 1 tahun ajaran aja Bapak Ibu. Jadi selama 1 tahun. Nah, ini salah persepsinya lagi Bapak Ibu terkait rapot profil Pancasila. Kalau kita kan mungkin ada beberapa yang mengira, rapot profil Pancasila itu 1 semester ya udah kita print. Terus abis itu kita rubah lagi dimensinya. Nah, ini salah Bapak Ibu. Gitu. Misalnya di semester 1 ini gotong royong, kreatif, mandiri. Terus semester 2 kita ganti lagi. Kebinekaan global, nalar kritis misalnya. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi dimensi ini dilakukan untuk 1 tahun ajaran penuh. Gitu. Terus kalau untuk nanti tema dan lainnya apakah boleh berbeda? Boleh, tapi untuk dimensi 1 tahun ajaran penuh Bapak Ibu. Gitu. Yang memang dirasa ini permasalahan yang ada di lingkungan sekolahnya gitu. Oke, itu singkatnya. Nah, mungkin ini adalah tadi kita untuk mencapai dimensi itu ibaratnya kayak kita lagi jalan-jalan Bapak Ibu. Semisal kita lagi jalan-jalan ke Banten. Gak mungkin dong dalam satu waktu kita itu keliling semua Banten. Nah, pasti kita untuk mengelilingi Banten, pertama ke wilayah mana dulu nih? Misalnya ke wilayah Kabupaten Tangerang. Setelah itu baru ke wilayah Kota Tangerang. Nah, sama Bapak Ibu, menentukan dimensi itu nggak plek-plek gitu ya. Langsung semuanya. Nah, semisal tadi saya ngambil gotong royong. Nah, gotong royong ini kita jabarkan menjadi elemen Bapak Ibu. Apa yang mau diangkat? Misalnya dalam 1 tahun ajaran ini, gotong royong ini, kami mau ngangkat kolaborasi dan kepedulian. Nah, gitu. Semisal lagi kalau kita mau ngambil dimensi kreatif, kita pilih aja salah satu dari elemen ini gitu, yang memenuhi, yang memang dirasa ini permasalahan di sekolah. Menghasilkan gagasan misalnya. Kalau misalnya mau ngambil lagi dimensi ketiga, dimensi terakhir, kebinekaan global. Kita mau ngambil apa nih? Soal tentang mengenal dan menghargai budaya. Jadi dari dimensi ini kita jabari menjadi elemen Bapak Ibu. Supaya jelas maksud dan arahnya nanti ke depan. Gitu. Oke, itu untuk menentukan dimensi awal banget sebelum kita memulai P5 ini. Nah, tahap 2-nya barulah dari dimensi ini kita nentuin tema Bapak Ibu. Gitu.
dari dimensi yang ingin kita capai. Nah, ini beberapa tema yang mungkin ada di buku panduan profil pelajar Pancasila gitu ya, Kemendikbud. Ini untuk Dasmen ya, pendidikan dasar dan menengah, ada kearifan lokal, ada rekayasa teknologi, kewirausahaan temanya, terus Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan sampai suara demokrasi. Untuk SMK tambahan yaitu kebekerjaan tadi. Nah, dari misalnya tadi kita memilih dimensi gotong royong nih Bapak Ibu, gotong royong, kreatif, mandiri. Nah, kita sesuaikan dengan tema yang akan kita angkat nih, tapi harus apa ya istilahnya, merealisasikan dimensi ini. Misalnya tadi gaya hidup berkelanjutan untuk gotong royong. Nanti mungkin saya jabarin contohnya kalau misalkan masih ada waktu ya Bapak Ibu gitu. Jadi ini untuk temanya. Saya izin lanjut. Nah, tema ini ini bukan 1 tahun ajaran ya Bapak Ibu. Bisa 1 semester atau bisa 1 tahun ajaran juga nggak masalah ya. Untuk temanya, untuk SMP itu 3-4 profil tema dan berbeda. Kalau untuk SMA ya bisa 3-4 untuk kelas 10, kelas 11-nya 2-3 gitu ya. Dan juga SMK bisa dilihat di sini juga ya Bapak Ibu ya. Ini di buku panduan P5 ada. Oke. Lalu, nah setelah kita tahu dimensi Bapak Ibu, kita tahu temanya, kita turunin topik. Nah contoh nih ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya mau ngambil tema gaya hidup berkelanjutan nih, gitu ya. Dan mengangkat dimensi gotong royong dengan elemen tadi kepedulian dan kolaborasi. Nah, karena permasalahannya kenapa tadi gotong royong disinggung pertama? Karena sekolah kita banyak sekali siswa yang kurang sadar akan sampah gitu, lingkungan. Masih buang sampah sembarangan, bahkan tidak menjaga lingkungan dengan baik dan sebagainya gitu. Saya mengangkat dimensi ini, gotong royong dengan elemen kepedulian dan kolaborasi. Nah, maka kita bisa membuat topik nih dari permasalahan yang tadi kita jabarkan di dimensi gitu. Karena tadi mau kurangnya kesadaran lingkungan, maka topiknya adalah mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ini topik P5 yang akan kita angkat nantinya. Nah, untuk penjabaran jamnya mungkin nanti dibahas kalau masih ada waktu, karena sebentar lagi 5 menit lagi sudah habis gitu ya. Oke, ini untuk menurunkan topik Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, menentukan waktu. Nah, kita tuh miskonsepsi lagi nih terkait menentukan waktu Bapak Ibu. Kadang kita P5 itu ya udah sebulan cuma 2 kali misalnya. Mau mepet semester atau cuma di minggu keberapa dan keberapa. Nah, ini pembagian waktu yang bisa mungkin Bapak Ibu pakai gitu ya. Yang pertama, biasanya memilih 1 hari dalam 1 minggu untuk P5. Misal kita belajar dari Senin sampai Jumat ya untuk SMA mungkin atau SMP sampai Sabtu. Nah, kita pakai hari terakhirnya untuk P5, fokus P5, bukan pembelajaran di kelas. Nah, tadi juga miskonsepsi bahwasannya P5 itu bukan intrakurikuler, tapi kokurikuler. Jadi di luar dari intrakurikuler Bapak Ibu. Dia punya jam tersendiri gitu. Ya. Jadi makanya di sini bisa menggunakan alokasi waktu 1 hari dalam 1 minggu khusus untuk P5 gitu. Atau bisa juga Bapak Ibu kita mengalokasikan 1-2 jam pada pelajaran di akhir. Contoh misalnya hari ini kita belajar matematika, bahasa Indonesia gitu ya, hari Senin gitu. Bahasa Inggris. Nah, sebelum bahasa Inggris selesai kita alokasikan 1-2 JP gitu ya, 2 jam untuk P5. Bisa seperti itu sistemnya Bapak Ibu. Dan juga bisa gini Bapak Ibu, kita memadatkan dalam 1 periode. Gitu. 1 periode ini misalnya gini, dalam 1 semester Bapak Ibu, kita kan ada 6 bulan. Gitu ya. Ada 6 bulan, misalnya 5 bulan ini untuk intrakurikuler alias belajar gitu ya, alias belajar mengajar. 1 bulannya Bapak Ibu khusus untuk P5. Jadi selama 1 bulan ini untuk mengangkat tema P5. Nah, itu yang dimaksud dengan pembagian alokasi waktu untuk P5 itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengalokasikan dengan 3 waktu ini. Kita. Nah, jadi P5 itu sebenarnya mudah dan murah Bapak Ibu. Kita nggak harus kayak gelar karya yang gede banget. Kita nggak harus juga membeli A, membeli C, membeli D gitu.
ternyata mudah gitu. Mungkin nanti kita contohin aja bagaimana cara pembagian jamnya kalau nanti ada waktu ya. Oke, jadi apa yang terjadi nih? Tadi dari pembahasan tadi, kalau misalnya kita masih mementingkan produk, just produk aja. Nantinya siswa jadi stres. Ya tadi yang saya sampaikan ya, banyak sekali keluhan siswa, wah saya stres banget soal P5 gitu. Saya capek banget Bu, P5 udah dihajar A, B, C, D gitu. Jadi yang ada pressure, anak-anak malah bukannya karakternya berproses, tapi malah jadi stres gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu gimana? Udah sedikit terbayang soal P5, kalau boleh reaction. Kalau reaction jempol berarti oke, aman. Kalau enggak berarti ada yang kurang paham. Nanti kita bisa discuss lagi. Oke, Bapak Ibu. Oke, itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa tanya jawab dan discuss ya, terkait waktu juga mepet. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Singkat untuk P5 ini, saya kembalikan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Arum atas pemaparannya. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, untuk P5 tidak selamanya produk, tapi sebenarnya nilai yang terkandung di dalamnya adalah tentang pembentukan karakter anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita berakhlak yang baik, yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman di zaman sekarang ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk absensi sudah ada di kolom chat. Mangga dipersilahkan untuk mengisi. Dan kita akan masuk ke sesi diskusi. Boleh Bapak dan Ibu untuk bertanya, mungkin 1 atau 2 orang. Boleh diangkat tangan atau raise hand-nya ya, Bapak Ibu. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas. Oh, sudah jelas. Baik. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Semuanya on kamera. Maaf, untuk Miss Deti bisa minta bantuannya. Semuanya full senyum. Oke, semuanya senyum ya. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3 yang slide 1. Oke. Ya. Bentar. Oke. Sekarang yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Next, yang ketiga. 1, 2, 3. Di banyak masih yang off cam, tolong dibuka dulu ya kameranya. Masih banyak yang off cam. Ya, jadi nggak bisa ngeliat senyumnya nih saya. Oke, terima kasih yang sudah on cam. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima Ya, kasih. baik, terima kasih. Ya, Miss Deti, terima kasih. Tadi diawali dengan pantun, saya ingin berpantun di akhir webinar ini, walaupun rasanya pengen kangen rumah gitu ya. Pantun penutup, boleh minta bantuannya untuk Cakep ya. Cakep. pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Cakep. Di rumah mantan duduknya lesehan. Cakep. Cakep. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absen. Link presensi ya. Ya. Bapak Ibu, link presensi akan ditutup 30 menit
dari sekarang ya. Jadi langsung diisi saja presensinya karena nanti akan saya tutup sampai 30 menit. Baik, acara demi acara sudah kita laksanakan. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Cakepan orang yang Mohon terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Aan. Terima kasih Bu Tri, para Banyak Bapak Ibu. materinya juga Kasih. Ketua Kombel. Ya, teman. Cakep.